julep, julep, julep. Halo sahabat suara, balik lagi bersama Jasmine di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Nah, kali ini aku nggak mungkin sendirian aja. Kali ini aku bareng sama para pemain film dari Kodrat 2. Boleh perkenalan sama dulu? Hai. Nyebutnya apa nih? Teman Ngorbit Sahabat suara. Sahabat suara. Sahabat suara, oke. Kang Vino jadi apa dan Kak Aca juga jadi apa? Boleh perkenalan dulu sama sahabat suara nanti. Saya Vino Gebastian di film Kodrat 2 ini masih sama seperti yang pertama sebagai Ustadz Kodrat. Aku sebagai Azizah, istri dari Ustadz Kodrat. Oh, iya. Ini istri dari Ustadz Kodrat tuh yang baru ya, dari Kodrat 2 ya? Iya, Bener kan? karena waktu Kodrat pertama kan belum diceritakan gitu. Iya. Tapi di endingnya itu sempet dikasih tahu ada satu buah line, dia bilang bahwa dia mau melanjutkan perjalanan ini mencari keberadaan Azizah. Azizah itu adalah istrinya. Yes, karena Kodrat pertama itu lebih introduce Ustadz Kodrat juga kan? Iya, lebih kayak ke cerita originnya dia yang apa namanya, dia seorang ustadz yang mendapat karomah bisa meruqyah, tapi dia mendapat ujian anaknya tuh meninggal. Keimanannya goyah dan akhirnya berhasil lagi bangkit di ending film yang pertama. Tapi perjuangannya belum selesai karena masih ada yang mengganjal, yaitu istrinya di mana gitu. Waktu kejadian yang di awal film Kodrat pertama tuh istrinya tuh sosoknya ada di mana gitu, kok tiba-tiba dia hilang, dia apa? Nah, kita mau jelasin di Kodrat kedua ini. Oh gitu, jadi ngerti ya? Ngerti sih. Kalau gue jelasin ntar gimana ya? Nah berarti nih. Gimana dong? Ngerti sih sebenarnya. Iya. Ya gitulah, biar nanti penonton tinggal nonton aja Kodrat 2, benar dong? Nah terus, tadi kan sempat mention Ustadz Kodrat tuh ngeruqyah ya? Tapi Kak Vino ngeruqyah apa? Iya, maksudnya tahu nggak ngeruqyah apa? Ruqyah ini. Kalau kemarin, kalau yang sequel pertama kan si Alif, Iya, bener betul. kan? Iya. Ruqyah, karena Ustadz Kodrat pun juga ada musuhnya sendiri kan? Iya, benar. Yes. Benar. Ustadz Kodrat kali ini tuh bakal ngelawan sama si Dulu kan paling atas siapa? Setannya Aswala. Iblis, Aswala, ya iya. kan? Bener kan? Bener. Nah, dari Ustadz Kodrat sendiri nih, gimana pengembangan karakternya di Kodrat 2? Sebenarnya karakternya tetap sama sih sebagai seorang ustadz yang ustadz itu kan manusia biasa yang kadang-kadang keimanan itu fluktuatif gitu, nggak yang apa namanya, nggak yang tiba-tiba selalu stay di tingkat keimanan tertinggi, dia bisa goyah juga. Nah, tapi waktu di yang film pertama digambarkan itu Ustadz Kodrat itu yang tadinya kehilangan kepercayaannya dia, keimanannya dia, yang mulai tumbuh dan akhirnya bisa mengalahkan si iblis itu gitu. Di yang kedua ini dia mendapat ujian yang lebih besar lagi gitu. Kan apa namanya, ketika keimanan seorang lebih tinggi lagi pasti akan mendapatkan ujian yang lebih berat lagi. Terus Ya, aja kayak gitu, kalau kita mau naik kelas ujiannya lebih berat lagi. Betul. Nah, di yang Kodrat kedua ini ujiannya lebih berat lagi dibanding yang pertama gitu. Nah, kalau Kak Aca sendiri, karakter di Kodrat 2 tuh kayak gimana? Karakter di Kodrat 2, Azizah ini ya balik lagi seperti yang tadi Vino mention tentang diujinya keimanan seorang istri, di mana dia harus memilih gitu antara mengorbankan dirinya atau melihat pengorbanan suaminya menyelamatkan anaknya gitu. Karena kan memang Azizah ini adalah seorang yang selalu ada di keluarga, selalu berusaha menjadi guardian dalam keluarganya, make sure bahwa keluarganya itu selalu bisa melaksanakan semua kegiatan sehari-harinya
dan dia sebagai istri being present aja di situ di rumah dan untuk dia melihat suaminya meruqyah sesuatu yang meruqyah Aswala pada saat itu di kodrat pertama, dia nggak diceritakan bahwa yang dia lalui itu sebenarnya berat banget gitu, bahwa dia melihat anaknya itu tersandra oleh Aswala, dan di kodrat 2 ini diceritakan detail bagaimana perjalanan Aziza itu juga ikut berusaha membantu suaminya, tapi ternyata hal itu malah memisahkan mereka berdua gitu. Iya, karena di kodrat 2 Aziza tuh dari rumah sakit jiwa kan, kalau yang aku baca sinopsisnya. Iya, Ya dia kan, sempat betul. depresi. Iya. Oke. Udah mulai kelihatan ya. Nah, aku dengar nih bakal ada karakter baru juga selain dari Kak Aziza. Boleh nggak sih diceritain apa dan diceritain siapa aja dan diperkenalkan dalam sequel ini? Boleh nggak? Karakternya banyak yang baru ya. Ada apa namanya, Doni Alamsyah, ada Della Dartian, ada Hana Saraswati, terus ada Septian Dwi Cahyo. Jadi memang akan banyak karakter-karakter baru yang sebenarnya bukan cuma memperkaya dari kodrat kedua ini, tapi juga punya karakter yang penting banget di filmnya ini gitu. Mungkin belum bisa diceritain banyak, tapi yang jelas kalau kita lihat dari teasernya yang udah dirilis itu, kayaknya banyak sesuatu yang pengen dikasih lihat nih di film yang kedua gitu. Dan pastinya kalau buat kita berdua yang udah tahu gimana proses syutingnya, gimana filmnya, akan banyak banget elemen surprise yang kita mau kasih nih di kodrat keduanya. Oke, berarti di kodrat kedua ini tuh bakal lebih ke horor lagi kah atau lebih ke action? Semuanya punya porsi yang pas, masing-masing. porsinya punya porsi masing-masing, karena waktu yang pertama ternyata dengan sentuhan actionnya membuat para pencinta horor dan horor tuh, yang suka horor dan bukan horor tuh jadi kayak, wah ini sesuatu yang baru lagi nih, sesuatu yang baru lagi gitu. Terus biasanya setiap film horor ustadznya mati semua gitu, dibunuh oleh setannya gitu. Sementara di kodrat kita justru ustadznya lah yang punya peran utamanya gitu. Ustadznya yang membasmi para iblis gitu. Dan kedua ini pasti akan muncul lagi sosok iblis lain yang apa namanya akan menjadi lawannya kodrat, sekaligus untuk menguji keimanannya dia. Nanti tunggu tanggal mainnya. Yes. Tinggal nonton aja nanti ya kodrat kedua. Nah, kebetulan aku penasaran juga nih tentang apa ya, proses syuting kalian. Boleh nggak sih diceritain hal yang menarik? Bahkan lihat nih Kak Vino sampai kayaknya kekilir ya tangannya ya Kak. Enggak, ini syutingnya udah lama banget. Ini gaya-gayaan aja biar dibahas aja sebenarnya. Ceritanya. Maksudnya tuh ya udah bahas aja gitu loh Kak Vino. Syutingnya seru, yang jelas lebih berat lagi dibanding yang pertama. Kalau dulu pertama kita syutingnya di Jogja, sekarang kita syutingnya di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat. Terus production design-nya udah pasti ini lebih besar. Scene dan adegannya banyak yang apa ya, yang seru, epic gitu. Yang pasti sih perubahan kodrat pertama sama kedua itu, yang pertama itu kan lebih ada di dalam suatu desa gitu kan, di pinggir laut, dan tapi yang ini kayak lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, lebih ada di kawasan yang strategis, kayak kawasan yang banyak penduduk di sebuah kota gitu. Jadinya dari segi set dan lain-lainnya dan jumlah teman-teman yang membantu kita proses syuting ini, dari segi pemain dan ekstras dan lain-lain itu lebih megah, lebih banyak yang terlibat gitu. Kalau dulu kan kesannya kodrat di kandangnya dia nih, di desanya, di pesantrennya dia nih. Sekarang kodrat keluar dari daerah, dari zona amannya dia untuk mencari istrinya, tetap dengan motornya dia. Motor apa sih BTW? Itu motornya motor BSA tua, motor BSA tahun 50-an. Gitu. Kayaknya keren ya. Kak Vino aja tuh udah keren, motornya apa lagi? Bisa aja sih.
Bisa aja. Pasti ada sesuatunya nih. Betul. Kalau muji-muji nih. Nah, kebetulan aku pengen nanya deh, Kak Vino. Bukan dari tadi udah nanya terus ya? Kebetulan pengen nanya. Dari tadi nanya terus loh. Iya. Masih boleh gak nih? Boleh dong, boleh dong. Dari Kak Vino sama Kak Aca sendiri. Hal yang aku nggak pernah nanya sih ke yang lain. Oh, Iya, wow, spesial. deg-degan banget. nih. Spesial banget. Lupa, masih lupa. Biasanya gitu tuh. Kalau kita udah diem tuh bisa lupa. Gak. Kak Vino pernah ngerukiah orang nggak? Ngerukiah orang. Pernah nggak? Kalau ngerukiah untuk ngeluarin makhluk halus dari tubuh orang sih nggak pernah ya. Cuman gini loh, rukiah itu kan artinya nggak selalu harus mengeluarkan setan, iblis atau. Jadi ngerukiah itu juga, misalnya kita ada penyakit, ada tuh caranya kalau di secara Islam tuh dibacain doa untuk biar penyakitnya sembuh, diangkat sama Tuhan. Itu sebenarnya itu rukiah juga gitu. Itu rukiah juga. Namanya misalnya kamu ada ini terus dibacain sama orang dengan niat yang memang benar-benar minta sama Tuhan untuk disembuhkan, itu sebenarnya rukiah juga. Yang saya tahu tuh itu. Nah, jadi ada apa namanya, ada salah satu doanya itu yang memang saya hafalin juga gitu. Kalau misal tiba-tiba keseleo apa sakit misalnya kayak gini nih, bacain doa itu mudah-mudahan sembuh. Mungkin itu kali ya, tapi kalau ngerukiah tiba-tiba Aca kesurupan wah gitu. Kayaknya kita udah takut duluan tuh kayak. Kan aku juga mau dirukiah sih. Oh gitu ya? Iya. Bisa. Ada maunya emang. Ada maunya. Ada maunya. dari Kak Vino sama Kak Aca ada pas selama Kodrat 2 nih. Aku tuh paling ngerasa takut sama horor yang berbau agama, iya. religi. Nah, Kenapa kalian tuh? sendiri ya karena kayak Deket ya? Karena lebih iya deket gitu. deket kan, dan ngerasa takut beneran kejadian Oke, gitu. iya. Wajar dong. Bener. Nah, dari Kak Aca sama Kak Vino pernah ngerasain hal yang serem gak dari Kodrat 2 ini? Atau Kodrat 1? Dari syutingnya ya? Iya, dari Pengalamannya ya. Kalau sebetulnya lokasi-lokasi itu juga sebenarnya serem sih. Iya. Tapi karena kita ceritanya tentang seorang ustadz yang bisa meruqyah. Nah, jadi syutingnya pun juga juga harus sesuai dengan syariat ruqyah itu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya biar keren gayanya begini atau nggak bisa. Jadi misalnya itu memang udah ada panduannya, dan kebetulan ada ustadz yang yang mendampingi kita gitu. Jadi kayak misalnya untuk mengkoreksi bacaannya. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita baca ayat Al-Qur'an panjang pendeknya salah, itu artinya juga beda. Jadi dia tuh dapat kesempatan untuk merevisi kalau misalnya bacaan ada yang salah. Terus juga kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang salah gitu, dia yang andil untuk itu. Tapi beruntungnya karena ada si Ustadz ini, jadi setiap kita masuk ke dalam satu tempat yang baru, dia udah masuk duluan untuk biar apa ya, membersihkan dalam tanda kutip. Kalau misalnya ada mungkin ada yang nakal-nakal, apa yang bandel-bandel, yang mau ganggu. Biasanya kayak, kadang tuh kalau ada di tempat pasti kayak ada arwah. Iya kan, kecil. Bener nggak? Kan kalau misalnya emang tempat yang udah nggak lama dipakai, pasti kan ada sesuatu yang, walaupun aku sendiri nggak sensitif soal itu sih, tapi beruntungnya dengan kehadiran si Ustadz tadi, jadinya membantu kita. Jadi udahlah, kita nggak usah mikirin ini ada serem atau enggak, dan kita nggak menjadikan gimmick. Tapi gue sempet overthinking juga sih waktu itu, karena syuting gue hari pertama itu kan di Bandung, lagi di Pengalengan, jadi kayak ada satu set kamar-kamar di pabrik gitu. Aduh. Dan itu Udah tua juga kan tuh. Iya, dan pas lagi syuting hari itu tiba-tiba disuruh minum air dari botol gitu. Katanya Kak Aca nih Oh gitu? iya. Gue nggak tahu. Kak Aca nih magnetnya agak-agak ini nih. Pengennya Betul. langsung. Maksudnya kirain kan biar kamu hangat, biar apa. Iya, soalnya itu dingin banget sih, iya. asli waktu itu dingin banget. Tapi itu syuting hari pertama kan sama lo ya, hari kedua itu, jadi kayak di kamar pabrik gitu.
dan masih di setting sama Pengalengan dan lagi masuk hari pertama tiba-tiba Mbak Aca ini tolong diminum ya Mbak Aca kalau bisa dihabisin. Terus gue yang kayak ini kan air putih biasa kenapa mesti dihabisin gitu. Waduh, Ini gue siapa yang ngeri. ngasih, Ca? Ya Ustadz. Oh, Ustadz itu. Terus pas lagi mau minum akhirnya gue minumnya cuma berapa ya, setengah atau kurang dari setengah, seperempat gitu karena gue juga ngeri kan kayak ini air apa dari mana, tapi katanya air cuma dibacain doa. Air doa. Itu mungkin kalau dijual bisa masuk ke situ terus tapi dengan parno dan dengan takut deketin macam-macam sih karena kan emang udah minum itu harusnya terlindungi tapi Jadi malah parno. nggak konsen jadinya, tapi alhamdulillah abis selesai dari situ semuanya berjalan dengan baik, nggak ada lancar gangguan ya. apapun. Iya. Berarti kalian ada setoran hafalan nggak? Hafalan surat iya, hafalan surat-surat benar. rukiah, surat-suratnya. Pasti setoran hafalan. Hafalannya Kalau banyak. misalnya dia udah mulai belibet nih lidahnya kan, gue kan yang di rukiah dong, ya kan. Jadinya gue tambah lama digini-gini. Tambah lama loh. Udah gini, Ditoyor-toyor. apa ya? Atau kan misalnya bacanya salah, ulang lagi dari pertama. Bener, harus sedetail itu ya. Iya, dan kadang-kadang tuh untuk menyelami adegannya juga jadi karena kita terlalu fokus terhadap surat-surat itu ya. Jadi pokoknya kita kalau acting tuh udah percaya aja satu sama lain, tapi yang penting kita fokus di surat-surat itu aja gitu. Pernah juga kan misalnya udah pakai matador aja biar bacanya biar bener. Ya nggak bisa orang bacanya merem gimana? harus dihafalin juga gitu kan ya. Tapi itulah serunya gitu. Jadi ini yang membedakan apa namanya? Kodrat dengan film dengan genre yang sama gitu. Karena ada sentuhan actionnya juga. Terus apa ya? Itu sih kalau buat gue pribadi yang bikin seneng adalah ustadznya di sini berjaya gitu, mengalahkan setan-setannya itu. Iya, biasanya kan kadang kayak ustadznya pun udah mati duluan di tengah jalan. Iya, mati baru duluan. juga ketemu Mulai 5 itu menit filmnya kan, ustadznya mati dulu. Biasanya ustadznya ditaruh di belakang karena kalau ustadznya di depan, setannya minggir filmnya habis. Biasanya gitu kan, makanya ustadznya taruh di paling ujung gitu. Tapi mati juga gitu. Nah, dari Kak Vino nih untuk mendalami peran ustadz itu berapa lama tuh Kak Vino? Saya 30 tahun di pesantren, jadi kebetulan enggak. Oh, lama ya? 30 tahun ya? Jadi kita kalau yang ini sebulanan ya, sebulanan reading, terus kalau gue ada emang sesi khusus sama si Pak Ustadz itu untuk ngelatih bacaan ayat-ayatnya. Tapi karena memang sebelumnya juga udah pernah, jadi ada beberapa yang udah bisa gitu. Tapi ada PR-nya lagi karena kan ada di sini ada actionnya. Jadi koreonya semuanya baru gitu. Dan lawan mainnya juga baru. Jadinya itu sih yang latihan-latihan itu tuh yang cukup berat gitu. Oke, kalau dari Kak Aca PR-nya gimana tuh? Iya, aku pas masuk reading buat Kodrat ini teman-teman udah lagi latihan fisik training buat actionnya gitu. Jadi pas lagi masuk reading ini kita langsung bahas ke skrip dan karakter, dan ya banyaknya bacaan-bacaan yang untuk Aziza ini ketika dia sholat aja sih, dan itu agak beda sama apa yang pernah aku pelajari di sekolah, jadinya ya perlu mengulang lagi gitu. Berarti ini udah ketahuan banget ya, lebih religi ya Kodrat 2 tuh ya? Ya walaupun banyak sentuhan agama Islam gitu, tapi film ini nggak menjadikan film ini religi banget yang harus hanya bisa ditonton oleh umat muslim aja gitu. Betul. Jadi filmnya juga universal, dan yang mengerjakan ini pun juga teman-teman, nggak cuma dari teman-teman muslim aja. Jadi memang kita timnya kuat banget gitu. Emang paling penting adalah mau menawarkan sesuatu hiburan yang baru aja, horor dengan sentuhan action dan drama religi yang seru gitu. Oke, nah dari Kodrat 2 ini, menurut kalian ada nggak sih makna yang bisa kalian petik selama proses kalian syuting film ini? Yang pasti dari ceritanya dulu kali ya. Mungkin makna yang kita bisa petik adalah bahwa setiap keluarga itu harus ada foundation, harus ada fondasi yang baik mengenai pemahaman tentang sebuah agama dan bagaimana posisi
saling berpasang-pasangan, suami istri saling mendukung, dan bagaimana keimanan itu setiap fase kehidupan bisa diuji dan dari berbagai sudut di kehidupan kita. Dan yang pasti jangan cepat menyerah sih, karena selalu ada jalan kalau kita percaya sama Tuhan gitu. Waduh, bagus banget tuh. Bagus banget. Kak Vino berarti harus lebih bagus lagi. Enggak, itu udah dirangkum semuanya sama Aca. Ya, begitu deh. Udah kecolongan dia. Jangan ya ini. Kalau dari Kak Vino gimana? Kalau dari aku sebetulnya bener yang tadi Aca bilang tuh Iya. oke gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari point of view laki-laki, laki-laki itu kan sebetulnya sebagai manusia aja dia udah jadi imam buat dirinya sendiri gitu. Nah apalagi kalau dia udah berumah tangga, berkeluarga, pasti beban itu akan lebih berat lagi. Nah di kodrat ini punya masalah yang lebih besar lagi karena keluarganya ini tercerai-berai dalam arti dipisahkan oleh apa namanya oleh Tuhan memang sebagai ujian dia gitu. Nah gimana caranya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami bisa mempersatukan itu lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya jauh lebih besar tantangannya, ujiannya dibanding hanya mengalahkan iblis gitu. Jadi Mengalahkan ego. mengalahkan iblis, bukan maksudnya gini loh, bukan kamu maksudnya, bukan. Jadi gitu. Nanti dia pengen casting jadi Aswala. Gak apa-apa sih, casting aja udah langsung deh guys. Mungkin itu aja dari kita. Boleh Yes. Kak Aca dan Kak Vino promosi dulu sebelah sini? Oke. Pokoknya jangan lupa teman-teman semua saksikan film Kodrat Kodrat 2 hanya di bioskop. bioskop Lebaran 2025 2025 ini. Oke, see you guys. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Yeay. Bye. Thank you. Pop julep, pop julep, pop julep.